Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada teman-teman yang menyaksikan video saya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang analisis variasi dua arah yang merupakan materi pada mata kuliah Statistika Komputasi. Perkenalkan, nama saya Freddy Kusambekun. Nomor induk mahasiswa saya 2007-016-035. Di sini saya mempunyai soal, misalnya, seorang peneliti pemasaran ingin mengetahui apakah jenis rak A, B, C, D yang biasa digunakan untuk memajang suatu barang dagang juga dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya volume penjualan. Dalam sebuah percobaan yang dilakukan, dia menempatkan keempat rak tersebut di sebuah toko yang memiliki ukuran atau luas toko yang kecil, sedang, dan juga besar. Hasil penjualan selama seminggu ini dapat kita lihat pada tabel bukti. Gunakan taraf nyata 0,05 untuk menguji apakah yang pertama, besarnya ukuran toko dapat mempengaruhi volume penjualan. Yang kedua, jenis rak dapat mempengaruhi volume penjualan, dan yang ketiga, interaksi antara besarnya ukuran toko dan jenis rak dapat mempengaruhi volume penjualan. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke software R. Di sini kita klikkan saja di R konsolnya library HMDR untuk menggunakan library R Commander. Setelah itu maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini datasetnya masih kosong, ada R script, R macro, dan di sini nanti adalah di pertama kita akan masukkan data. Untuk pengolahan datanya kita masukkan data di Click Data. Di sini ada beberapa cara untuk masukkan data. Di sini ada import data dan juga new dataset. Untuk import data di sini kita bisa menggunakan TXT, SPSS, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menggunakan new dataset, yaitu memasukkan data secara manual di dokumen. Nah, di sini enter name for dataset. Di sini misalnya saya ganti bagian apa, dan klik OK. Nah, di sini ada fitur add row dan add column. Di sini add column untuk nambah ke samping, dan add row untuk nambah ke bawah. Dan di sini saya akan kembali ke soal. Nah, di sini kita ketahui jumlah data kita ada 24. Jadi kita tambahkan add row-nya sampai dengan 24 baris. Nah, setelah seperti ini, row name-nya mungkin bisa kita ganti ya. Di sini saya misalnya ganti misalnya penjualan. F1-nya saya gantikan dengan hasil. Dan untuk F2-nya saya gantikan dengan luas toko. Untuk F3-nya saya gantikan dengan jenis. Nah, di sini setelah itu untuk data-datanya ini kita masukkan semua ke dalam variabel hasil. Maka akan jadi seperti ini. Di sini untuk luas tokonya 1, di sini menandakan luas toko yang kecil, 2 itu yang sedang, dan juga 3 itu yang besar. Sedangkan untuk jenis raknya sini 1 menandakan jenis raknya A, 2 itu B, 3 C, dan D 4. Setelah itu kita klik OK. Otomatis data kita telah terbaca di R Commander. Setelah itu kita akan mengecek ya data kita apakah sudah aktif. Nah, di sini kita lihat data kita telah aktif. Dan pertama-tama kita akan mengubah variabel yang ada di luas toko ini dan jenis ini menjadi data faktor dengan cara klik data, manage variabel index dataset, dan klik convert numeric variable to faktor. Nah, di sini kita klik saja luas toko. Untuk faktor levelnya saya pilih supaya levelnya dan klik OK. Kita bisa masukkan sesuai dengan soal, kecil, sedang, dan klik OK. Maka otomatis data kita telah berubah jadi data variabel yang kita masukkan tadi. Setelah itu kita klik data untuk mengubah jenis data menjadi faktor data, manage variable inductive dataset di sini, dan convert numeric variable to faktor. Nah, di sini kita memilih jenis data. Untuk faktor levelnya di sini kali ini saya mengubahnya menjadi list numbers dan klik OK. Yes, dan otomatis jenis raknya menjadi data yang numerik dalam bentuk faktor. Setelah itu kita akan melakukan pengujian apa dengan asumsi-asumsinya yang ada. Yang pertama kita menguji asumsi untuk kenormalan data kita. Di sini kita klik saja statistik, summaries, dan test of normality.
Untuk variabel dari sini hanya ada hasil. Untuk normality testnya di sini ada Shapiro, Kramer, dan juga Shapiro. Di sini saya menggunakan Shapiro Will. Di sini test by groupnya saya klik. Dan juga di dalamnya ada dua ya, jenis rak dan juga luas toko. Pertama saya menggunakan luas toko. Klik OK. Maka test by-nya terdapat luas toko. Dan klik OK. Otomatis p-value-nya sudah keluar di sini untuk yang kecil, sedang dan juga besar. Untuk yang kecil 0,7, 0,3 untuk yang sedang dan juga untuk yang besar. Dengan hipotesis untuk luas toko, yaitu H0-nya data 3 ukuran luas toko berasal dari populasi distribusi normal, sedangkan H1-nya adalah data 3 ukuran luas toko berasal dari populasi yang tidak distribusi normal. Tarafnya 0,05, daerah kritisnya H0 ditolak juga p-value kurang dari alpha. Jadi kesimpulannya, keputusannya adalah karena di sini semua data kita lebih dari 0,05, maka diputuskan gagal tolak H0. Maka kesimpulannya data kita adalah data 3 ukuran luas toko berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Setelah itu kita masuk untuk pengujian yang kedua, pengujian normalitas. Untuk yang jenis rak, kita klik statistik, kemudian consumeris, dan juga test of normality. Sini centang ini, normality testnya di sini saya pakai. Dan tes by-nya di sini saya ganti menjadi luas rak. Klik OK. Nah, di sini kita telah melihat data kenormalan dari jenis rak. Di sini ada jenis rak pertama 0,9, jenis rak kedua 0,8, jenis rak ketiga 0,9, dan jenis rak keempat ada 0,9. Dengan H0 hipotesisnya, H0 data 4 jenis rak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk H1-nya data 4 jenis rak berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Cara signifikansinya 0,05, daerah kritisnya tolak H0 jika p-value kurang dari alpha. Dan keputusannya adalah karena data lebih dari 0,05, maka kesimpulannya adalah gagal tolak H0. Jadi data kita merupakan data 4 jenis rak ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya, setelah asumsi data kenormalan sudah selesai, kita akan langsung menuju ke asumsi yang kedua, yaitu asumsi kehomogenitasan. Di sini kita klik saja statistik, klik variance, dan juga p-test. Nah, di sini untuk faktornya di sini saya memilih luas toko terlebih dahulu, responnya hasil, dan senternya di sini saya memilih median dan klik OK. Nah, di sini untuk variansinya yang kecil ada 83, sedang, dan juga besar. Untuk derajat bebasnya di sini dapat dilihat F itu-nya 0,9 dan juga F probabilitasnya atau p-value-nya. Nah, dengan untuk homogenitas di sini untuk luas toko, variansi 3 ukuran toko adalah homogen, dan untuk satunya adalah variansi 3 ukuran toko adalah tidak homogen. Tarafnya 0,05, daerah kritis kalau H0 jika p-value dari apa, maka keputusannya karena di sini 0,4 lebih besar dari 0,05, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Jadi kesimpulannya adalah variasi 3 ukuran toko adalah homogen. Selanjutnya kita akan menguji kehomogenitas dari data yang kedua, yaitu data jenis rak. Kita klik statistik, variansi, p-test, dan sini kita klik saja jenis rak. Untuk senternya kita masuk ke media dan klik OK. Nah, di sini kita lihat variansinya untuk variansi yang pertama, variansi yang kedua, variansi jenis ketiga, dan jenis keempat. Derajat hitungnya di sini, F hitungnya, dan juga probabilitasnya atau p-value. Dengan hipotesis, luas toko H0 variansi 4 jenis rak adalah homogen, dan H1-nya adalah variansi 4 jenis rak adalah tidak homogen. Tarafnya yaitu alpha 0,05, daerah kritisnya kalau H0 jika p-value kurang dari alpha. Jadi untuk keputusannya karena di sini 0,7 lebih besar daripada 0,05, maka keputusannya gagal tolak H0. Jadi kesimpulannya variasi 4 jenis rak adalah homogen. Setelah kedua asumsi telah terpenuhi, kita dapat langsung menuju ke ANAVA. Sini pengujian ANAVA, kita klik saja statistik,
Kita klik Means, dan untuk ini kita pilih Multi-Way ANOVA. Nah, di sini enter name for model di sini kita dapat ganti atau dapat mengabaikan. Misalnya saya menggantinya di sini menjadi ANOVA 2 arah. Nah, untuk faktornya di sini kita pilih dua-duanya ya. Untuk respon variabelnya di sini hasil dan klik OK. Nah, untuk ini pengujian ANOVA-nya ini derajat jumlah kuadrat maksud saya, di sini jumlah kuadrat, di sini ada galatnya. Derajat hitungnya di sini F tabel, F itu maksud saya, dan juga probabilitasnya. Untuk yang ujian apa untuk luas toko, H0-nya besarnya ukuran toko tidak mempengaruhi volume penjualan, dan H1-nya besarnya ukuran toko dapat mempengaruhi volume penjualan. Tarafnya yaitu alfa sama dengan 0,05. Daerah kritis tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Keputusannya karena di sini p-value kurang dari alfa, maka diputuskan tolak H0. Jadi kesimpulannya adalah besarnya ukuran toko dapat mempengaruhi volume penjualan. Dan untuk ujian NOVA dari jenis rak, di sini hipotesisnya H0, jenis rak tidak mempengaruhi volume penjualan. Dan di sini untuk H1-nya data 4 jenis rak dapat mempengaruhi volume penjualan. Untuk tarafnya di sini alfa sama dengan 0,05, daerah kritis tolak H0 jika p-value lebih kecil dari alfa. Dan untuk p-value di sini dapat kita lihat bahwa p-value-nya kurang dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa dan dapat diputuskan bahwa di sini tolak H0, dan kesimpulannya adalah jenis rak dapat mempengaruhi volume penjualan. Dan yang selanjutnya yang ketiga adalah interaksi. Hipotesisnya adalah H0, interaksi antara besarnya ukuran toko dan jenis rak tidak mempengaruhi volume penjualan. Dan untuk H1-nya, interaksi antara besarnya ukuran toko dan jenis rak dapat mempengaruhi volume penjualan. Di sini menggunakan taraf dengan 0,05, daerah kritisnya tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Keputusannya di sini karena 0,6 itu p-value-nya lebih besar daripada alfa 0,05, keputusannya gagal tolak H0. Dari kesimpulannya, interaksi antara besarnya ukuran toko dan jenis rak tidak mempengaruhi volume penjualan. Di sini kita kembali ke app studio tadi. Di sini kita lihat untuk means-nya di sini ya, luas toko dan juga jenis rak di sini. Dan untuk standar deviasinya di sini ada yang kecil, sedang yang besar ini untuk luas toko dan juga jenis rak dari data kita tadi. Sedangkan untuk yang selanjutnya ini adalah perulangan dari data kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada terdapat kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi pelajaran buat kita semua.